Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Fahulia Uswatun Hasanah, Febriana Yuresa, Rika Wulandari Nursani, dan Fiardo Farefa. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Guru Prajabatan dan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pendidikan Guru Prajabatan. Dalam pengembangan profesi guru dibagi dalam 2 tahapan, yaitu pengembangan guru prajabatan atau pre-service training dan pengembangan guru dalam jabatan atau in-service training. Pengembangan guru prajabatan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan untuk mempersiapkan calon guru. Pengembangan guru dalam jabatan dilaksanakan bagi mereka yang telah diangkat menjadi guru. Dalam pengembangan sistem pendidikan tenaga kependidikan abad ke-21 atau SPTK 21, dinyatakan bahwa profil guru yang berkualitas mencakup 4 aspek Departemen Pendidikan Nasional 2002, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian. Dalam aspek kepribadian meliputi antara lain beriman dan bertakwa, berakhlak tinggi, disiplin, kerja keras, cinta terhadap profesi, inovatif, kreatif, suka bekerja sama, dan terbuka terhadap saran dan kritik. Kedua, pengetahuan dan pemahaman profesi kependidikan. Aspek ini mencakup antara lain pemahaman peserta didik, teori belajar dan pembelajaran, kurikulum, filsafat pendidikan, teori pendidikan, dan etika profesi. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman tentang bidang studi spesialisasinya. Aspek ini mencakup antara lain cara berpikir disiplin ilmu, teori, konsep, prosedur keilmuan, dan pengembangan materi ajar. 4. Kemampuan dan keterampilan profesi. Kemampuan dan keterampilan profesi mencakup antara lain pengembangan dan perencanaan pembelajaran, penggunaan metode dan teknik pembelajaran, pengelolaan kelas, menilai kemajuan peserta didik, memotivasi dan mengaktifkan peserta didik, membimbing kesulitan belajar, dan pengembangan media pembelajaran. Seorang guru pemula dituntut memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Pemahaman peserta didik. Pemahaman terhadap peserta didik sangat penting, karena guru harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap peserta didiknya, yang meliputi latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi, kemampuan akademik, minat, gaya belajar, dan kondisi fisik serta kesehatannya. 2. Pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran yang mendidik ini sangat penting karena pembelajaran itu tidak semata-mata berkenaan dengan penguasaan materi oleh peserta didik, tetapi juga dituntut memiliki aspek pendidikannya dalam rangka pengembangan pribadi dan kemampuan peserta didik secara utuh. 3. Penguasaan bidang studi spesialisasinya. Penguasaan bidang studi spesialisasinya ini juga sangat penting berkenaan dengan kelancaran, kedalaman, dan keluasan materi yang mesti dirancang dan disampaikan pada saat pelaksanaan pembelajaran. 4. Pengembangan profesional. Pengembangan profesional juga sangat penting dalam rangka memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka tugas keprofesionalannya, misalnya melalui kegiatan melaksanakan penelitian, mengikuti seminar, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Dalam rangka peningkatan kualitas guru, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah menetapkan 4 jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian,
3. Kompetensi profesional. 4. Kompetensi sosial. Standar guru pemula yang disusun dan dikembangkan oleh Intats meliputi 10 prinsip sebagai berikut. 1. Guru memahami konsep-konsep pokok, perangkat inquiry, dan struktur keilmuan yang diajarkan serta dapat menciptakan pengalaman belajar yang membuat aspek-aspek bidang studi ini bermakna bagi peserta didik. 2. Guru memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang serta dapat memberikan kesempatan-kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan personalnya. 3. Guru memahami bagaimana peserta didik berbeda dalam hal pendekatan belajarnya dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan peserta didik tersebut. 4. Guru memahami dan menggunakan berbagai macam strategi untuk mendorong perkembangan peserta didik dalam aspek berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan-keterampilan kinerja. 5. Guru menggunakan pemahaman motivasi dan perilaku individu serta kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong interaksi sosial yang positif, keterlibatan aktif dalam belajar, dan motivasi diri. 6. Guru menggunakan secara efektif pengetahuan verbal, nonverbal, dan teknik-teknik media komunikasi untuk mempercepat inquiry aktif, kolaborasi, dan interaksi suportif di dalam kelas. 7. Guru merencanakan pembelajaran berdasarkan pengetahuan bidang studi, peserta didik, masyarakat, dan tujuan kurikulum. 8. Guru memahami dan menggunakan strategi penilaian formal dan informal untuk mengevaluasi dan menjamin perkembangan intelektual, sosial, dan fisik peserta didik secara berkelanjutan. 9. Guru menjadi praktisi dan reflektif yang secara terus-menerus mengevaluasi efek-efek pilihan dan tindakannya terhadap orang lain, atau peserta didik, orang tua atau wali, profesi lain dalam masyarakat belajar, dan yang secara aktif mencari kesempatan untuk meningkatkan profesionalismenya. 10. Guru mendorong hubungan teman sejawat sekolah, orang tua atau wali, dan agen-agen dalam masyarakat yang lebih luas untuk mendukung belajar dan kemanusiaan. PPG harus dimaknai sebagai roh profesionalisasi guru. Secara universal, pendidikan profesi ditandai dengan 1. Adanya bidang layanan ahli yang unik dan diakui oleh masyarakat. 2. Waktu yang diperlukan relatif lama dan sungguh-sungguh ditunjukkan pada penguasaan dasar keilmuan yang diperlukan untuk layanan ahli tersebut. 3. Diperlukan waktu pelatihan yang sistematis dan terawasi. 4. Adanya pemberian imbalan yang layak kepada penyandang profesi. 3 komponen utama dalam PPG, yaitu 1. Keserasian dan integrasi berbagai mata kuliah dan PPL di sekolah. 2. Supervisi praktek mengajar yang intensif atas integrasi antara bidang studi dan pedagogik sebagai upaya mengaitkan teori dengan praktik. 3. Pengembangan kerjasama yang harmonis antara LPTK dan sekolah dalam rangka mengembangkan kemampuan guru, melayani peserta didik yang memiliki berbagai latar dan perbedaan. Kualifikasi akademik peserta didik PPG sebagai berikut. 1. S1 kependidikan yang sesuai. 2. S1 kependidikan yang serumpun. 3. S1 D4 non-kependidikan yang sesuai. 4. S1 atau D4 non-kependidikan yang serumpun. 5. S1 psikologi untuk program PPG PAUD atau SD. 2. Dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14/2005 diantaranya 1.
1. Peningkatan mutu menjadi sasaran utama. Guru ditetapkan sebagai faktor yang menentukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Jabatan guru ditingkatkan menjadi jabatan profesi, sehingga menimbulkan konsekuensi seperti guru profesional yang dijelaskan di atas. Guru diharuskan memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualifikasi pendidikan, minimum S1 atau D4, memenuhi persyaratan sertifikasi dan menguasai 4 kompetensi. Peraturan Menteri Permen yang terkait dengan SBI, Sekolah Bertaraf Internasional, yang ditiadakan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Imbalan yang diperoleh guru ditingkatkan dan profesinya dilindungi oleh undang-undang. 2. Dampak langsung bagi Depdiknas. Pendidikan dan pelatihan bagi sekitar 2,3 juta guru di seluruh Indonesia. Pada akhir masa transisi 10 tahun diperlukan tenaga guru dalam jumlah besar. Pembengkakan anggaran pendidikan bagi penyediaan gaji dan tunjangan, serta bagi penyelenggaraan pendidikan, dan pada jangka panjang lebih banyak investasi untuk gedung dan peralatan. 3. Dampak tidak langsung bagi Depdiknas. Faktor lain untuk peningkatan mutu harus diperbaiki pula oleh dinas atau instansi terkait, seperti penyediaan guru agama oleh Depbag, guru tunanetra oleh Depsos, guru bahasa Bali oleh Pemda Provinsi Bali dan sebagainya. Penyediaan sarana fisik seperti ruang belajar, alat bantu belajar, laboratorium, bangku, buku, dan sebagainya. Mengefektifkan kurikulum, membuat evaluasi yang efektif dan ada tindak lanjutnya. Menyediakan biaya operasional sekolah yang cukup.